Mutu berkisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberi kenikmatan pada hari ini. Tak lupa kita junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan melanjutkan bercerita tentang Nabi Lut didatangi malaikat. Nabi Lut merasa bahwa berdakwah kepada mereka yang sudah runtuh akhlak dan moralnya adalah perbuatan yang sia-sia. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenakan dan dikabulkan oleh Allah. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertemu Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak dan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kaum Lut. Penduduk kota Sadum dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang ditandai sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Surat Ad-Dariyat ayat 31 sampai 34. Para malaikat itu menyamar sebagai lelaki muda yang berparas tampan dan badan yang berotot, tegap dan sasa tubuhnya. Dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota, mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil dari sebuah perigi. Lelaki muda malaikat bertanya kepada si gadis kalau mereka diterima di rumah sebagai tamu. Si gadis tidak berani memberi. Ditinggalkanlah para laki muda itu lalu pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ke ayahnya Lut. Mendengarkan kabar berita anaknya perempuannya, Nabi Lut menjadi bingung. Nabi Lut telah pun berpesan kepada istri dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan anak-anak lelaki muda itu. Jangan sampai terdengar kedatangan tamu Lut kepada mereka. Berita kedatangan tamu Lut terbesar karena istri Nabi Lut. Berita kedatangan tamu Lut tersebar karena istri Nabi Lut. Datanglah beramai-ramai lelaki Sodom ke rumah Nabi Lut, berhajat untuk memuaskan nafsu mereka setelah lama tidak mendapat anak muda. Perbuatan mereka yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam, di mana Allah telah menciptakan manusia berpasangan antara laki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak. Nasihat Nabi Lut dihiraukan dan dipedulikan. Mereka bahkan mendesak akan mendobrak pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan jika pintu tidak dibuka dengan sukarela. Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang tidak menolak disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya. Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalaukan gangguan terhadap tamu di rumahku sendiri. Mendengar keluh resah Nabi Lut, lantas anak-anak muda itu memberitahu hal yang sebenar. Mereka adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia yang diutus oleh Allah kemaksiat yang keji dan kotor. Para utusan malaikat berkata, hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu.
sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Surat Ad-Hud ayat 81. Malaikat-malaikat itu menyuruh kesempatan bagi orang-orang yang hauskan dengan lelaki itu masuk. Tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu diusap-usap dan digosok-gosok mata mereka. Ternyata mereka sudah menjadi buta. Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamu kepada mereka. Lalu kami membutakan mata mereka. Maka rasahkah azabku dan ancaman-ancamanku. Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Surat Al-Qamar ayat 37-38. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.